sing takat tirakate dan kuat mentalnya, bakoh mentale. Ummatin uli baksin sadidin ini kok anto kalau dibahasakan Kawi. Maka Atlas Anta itu artinya memang negeri tempatnya uli baksin sadidin. Wong-wong sing takat tirakate tadi digawe ngelih ya tetep wae. Enggak bergeming, digawe angel ya tetep wae enggak bergeming. Itu namanya kalau di dalam bahasa Kawi namanya anto atau tadi uli baksin sadidin. Nah, kalau negeri para uli baksin sadidin maka disebutnya Atlas Anta. Itu lisannya orang Yunani. Nanti sama dengan Le Muria tadi. Atau Le Muria atau yang di lingkup peradaban Lemuria di lingkup Gunung Muria ya. Itu memang iya. Jadi tetapi kita harus ingat orang Eropa sejak dulu itu rencananya adalah Atlantis itu harus tenggelam. Gitu. Jadi dalam catatannya Plato misalnya, itu Atlantis harus tenggelam. Mbuh piye carane. Maka akhirnya nanti menjelang kolonialisme, menjelang Albuquerque masuk, menjelang Portugis masuk, nanti ada orang Eropa yang namanya Francis Bacon membuat buku namanya orang Eropa itu New Atlanta. Aku kilo Atlanta baru gitu loh. Memang orang Eropa sudah gitu cita-citanya. Maka Atlantis yang sesungguhnya harus tenggelam. Karena Atlantis yang berikutnya diklaim adalah orang Eropa. Itu ada kitabnya itu, ada bukunya. Jenengan browsing aja di internet. New Atlantanya Francis Bacon tahun 1500. Itu nanti jenengan bisa ketemu itu. Bahwa orang Eropa memang mengklaim bahwa Atlantis yang di Nusantara sudah tenggelam. Harus ditenggelamkan. Dan orang Eropa lah New Atlantanya. Jadi memang ini persoalannya adalah persoalan kuno ya, persoalan jutaan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, bahwa orang-orang ingin merebut ingin merebut Atlantis dari Nusantara. Maka ditablek. Jadi enggak hanya ditenggelamkan, wis dikelemke, ditablek, isih dihapusi kan gitu. Jadi entek amek kurang golek gitu. Jadi habis. Bahkan sekalipun tadi jenengan nyebut bukunya Arioso Santos nggih Pak Didi dari Gabus ini. Jenengan tadi ada bukunya Pak Profesor Arioso Santos dari Amerika Latin Selatan. Dia menyebutkan tentang Atlantis itu di Nusantara. Tapi jenengan coba buka bab terakhir. Di sana dikatakan, Pak, orang-orang Atlantis itu terdiri dari dua golongan. Satu ndoro-ndoronya, yang dua budak-budaknya gitu. Nah, akibat bencana alam bla 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 bla, ndoro-ndoronya itu sudah habis. Pindah ke Eropa. Gitu. Nah, kira-kira sing keri ning Nusantara iki kari apa nih? Tinggal budak-budaknya. Itu Arioso Santos. Kalau saya, dasar kami Londonan gitu. Tetap dia nggak mau kalau orang Nusantara itu adalah orang Atlantis, nggak mau. Padahal seto. Kalau mereka menyebutnya Atlas Anta, gitu, Atlanta. Kalau kita nyebutnya Nuswa Antatara. Jadi tetap ono antanya, ada antone. Nuswa Anto Toro. Jadi negeri Atlantis ki ya Nuswantara kuwi, Atlanta ki ya Nuswantara. Yang Atlanta lidahnya orang Yunani, yang Nuswantaranya lidahnya orang Nuswantara sendiri. Itu secara bahasa mudah sekali dibuktikan. Ya. Jadi mudah sekali. Cuma Profesor Arioso Santos pun menurut saya kurang itu. Dia masih ingin bahwa yang Nuswantara sing doron-dorone wis pindah neng Eropa. Maka kemudian ditulislah New Atlanta. We are the New Atlanta katanya Francis Bacon. Sehingga ini perlu kita cermati lagi nih Arioso Santos ini. Apa kamsudnya gitu menulis buku itu. Nah, tetapi Pak ada satu cerita menarik. Begitu selesai Arioso Santos mengarang buku New Atlanta, mengarang buku itu tadi? Atlantis tadi. Dia dibunuh orang, Pak. Langsung dibunuh orang. 3 tahun kemudian baru diterbitkan buku itu oleh anaknya. Jadi yang kita baca itu ada terbit bukunya Arioso Santos sudah almarhum. Karena bagaimanapun orang Barat tetap ketakutan kalau kita tahu bahwa kita ini Nuswantara ki ya Atlanta.
Nuswantara ki Atlanta. Itu yang apa hal-hal seperti itu yang sebetulnya banyak sekali mudah sekali dibuktikan tetapi tidak diberi tempat untuk didiskusikan. Baik. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga. Nah ini Saridin dengan Palembang. Jadi gini Pak, kalau kita membahas Nuswantara itu tidak bisa cuma ngertinya Pati, kemudian Semarang, atau kemudian Jawa Tengah, Jogja, Mataram, ke Pati lagi, tidak bisa. Membahas Nuswantara itu kita harus membahas lingkup yang sangat luas. Ya, membahas Nuswantara berarti Malaka di sisih mana itu sisih kulon, ya kulon sana ya. Oh ya betul, Malaka sisih kulon, Muluku sisih wetan, no? Maluku niko. Berarti kene sisih kulon niku Fathah, sisih wetan menika Domah, toh. Berarti nek sisih kidul niku napa nih, Pak? Kasrohnya. Gitu loh. Maka Fathah, kasroh, Domah. Malaka, Domahnya Muluku, berarti yang kidul ini mepet segoro kidul tadi segoro Hindia itu disebut pasti Maliki gitu. Gitu. Jadi Malaka, Maluku, Maliki. Lah Maliki ini kalau dibahasakan Kawi jadinya Hadiningrat. Gitu. Makanya selalu pakai Hadiningrat. Yogyakarta Hadiningrat, Surakarta Hadiningrat, Cirebon Hadiningrat gitu. Maksudnya Maliki yang disepuhkan gitu. Bukan berarti penguasa, bukan, tapi yang disepuhkan. Maka Fathah, Domah, Kasroh. Ning yo Kasroh iki yo jenenge wae ngisor dhewe. Kalau ditulis kan Fathah itu di atas, Domah ya neng dhuwur. Tapi nek Kasroh itu di bawah. Mesti sing paling diasor-asorke. Tidak wong Jawa sak kayange gitu. Gitu kalau orang Jawa ya memang nasib dadi wong Jawa. Iya, Kasroh. Dadi lambarannya Nuswantara, lambarannya Fathah dan lambarannya Domah. Gitu. Ini ada di dalam catatannya GBP Hasandio atau Mbah Nuriman, ya. Catatan tentang Nuswantara ki Fathah, Domah, Kasroh itu. Itu ada di dalam kitabnya Mbah Nuriman. Zamannya Ampangkurat 4. Itu makamnya di Yogyakarta. Jadi ini masalah-masalah seperti itu. Sehingga Saridin itu pasti berhubungan dengan Palembang, Suwarnadipa, Suwarna Bumi. Nah, dari Palembang mesti berhubungan dengan Ternate, Tidore, Makassar gitu. Karena mesti ada hubungannya antara Kasroh ki mesti ana hubungannya karo Fathah, ana hubungannya karo Domah gitu. Enggak bisa kabeh Kasroh tok. Saridin, Syekh Jingking, Kasroh kabeh juga enggak bisa. Tetap kudu ana Fathahe, kudu ana Domahe. Nah, bagaimana hubungan antara Mataram dengan Palembang itu sudah ratusan tahun itu. Itu dari mulai cerita yang Saridin sampai cerita Ki Ageng Gribik, sampai cerita Cakraningrat, itu semua terhubung dengan Palembang. Karena memang seduluran itu tunggal simbah ya, antara seluruh Nusantara ini tunggal simbah. Ada 360 kesultanan di Nusantara ini, baik besar maupun kecil. Semuanya tunggal simbah. Sorosilahnya nyambung. Sebetulnya kalau orang Jawa ada dua nggih Mas, wonten sorosilah, wonten salasilah. Dan wonten silsilah dhewe niku nggih wonten. Kalau salasilah itu merujuk ke ibunya, ke wanita. Kalau sorosilah ke kakung. Tapi kalau silsilah campur semua, kakung putri gitu. Maka kalau orang Jawa seperti gini, kalau jenengan nggak usah heran kalau membaca sorosilahnya Sunan Gunung Jati misalnya, atau sorosilahnya Syekh Sunan Mahdum. Dari Sunan Mahdum sampai Kanjeng Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Gitu. Kalau kita mampu tuh mengurut gitu itu mampu, karena memang tradisi kita itu tradisi sorosilahnya dan salasilah dan silsilahnya sangat kuat. Lah dalam penelitian sejarah tidak boleh silsilah ini jadikan sumber maut semua. Padahal paling mudah menyambungkan kita dengan mana-mana itu lewat silsilah. Jadi tadi misalnya kita menyebut Nabi Nuh, menyebut Nabi itu eyang, itu boleh, memang ada sorosilahnya. Kurang lebih kalau sampai itu kurang lebih sekitar 313-an grad itu. Dari mulai Nabi Adam sampai kita itu ada kurang lebih 313 grad sorosilah. Dan mudah sekali, catatannya mudah sekali.
Itu yang, nah dalam diskusi sehari-hari ilmu sejarah nggak boleh dipakai sorosilah. Padahal cara kita mengurut sejarah kalau pakai sorosilah gampang sekali. Udah ada nama, kita tentukan tempatnya, kita tentukan tahunnya, jadi sejarahnya nyambung. Itu. Jadi ini masalah Saridin di Palembang dan kaitannya bagaimana, itu memang antara Palembang dengan tadi adalah hubungannya antara fatkah dengan kasroh dengan domah gitu. Ada tiga titik ini yang harus kita selalu begitu. Maka kalau saya dalam mempelajari sejarah jangan terkunci dalam sejarah lokal memutuskan hubungan dengan kantong-kantong budaya yang lain. Kita justru harus mulai meneliti tentang relasi antar kantong-kantong budaya. Relasi antara Pati dengan Jakarta, Pati dengan Ternate, Pati dengan Bakulapura ataupun Kutai Kertanegara. Itu harus kita ketahui supaya kita tahu posisi Pati itu dulu gimana. Relasi Pati dengan Nusa Tenggara Barat, dengan Lombok, dengan Bima, dengan Sumbawa, Danambojo dan Danambari, itu kita harus tahu relasinya. Jadi jangan sampai kita terkunci pada penelitian sejarah yang sifatnya lokal jadinya. Kasihan nanti yang Saridin reputasinya harusnya Nusantara. Begitu dipek sama sahabat teman-teman di sini jadinya reputasinya cuma lokal. Padahal orang Jawa Barat sana juga merasa memiliki Syekh Jangkung, ya. Karena catatan orang Jawa Barat tentang Pajajaran juga ada kaitannya dengan Syekh Jangkung. Maka kita harus belajar merelasikan kembali sejarah Pati dengan sejarah-sejarah tempat yang lain. Setidaknya dengan 360 kesultanan-kesultanan di Nusantara. Baru kita mengerti posisi Pati. Bukan Pati. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau sudah begitu kita membaca yang Saridin jadi mengerti. Oh, yang Saridin, bahkan yang Saridin itu sampai ke Ngerum sana. Itu menunjukkan bahwa reputasi yang Saridin adalah internasional, bukan hanya reputasi lokal. Gitu. Loh, bagaimana dengan numpak batok loro numpak segoro numpak batok, itu pasti bukan makna harfiah. Itu tadi mesti salah satu dari sab'ah makna itu. 7 makna tadi itu, 7 lapis interpretasi atau 7 lapis makna di dalam sejarah membaca teks kita itu. Jadi kita harus meletakkan begitu. Karena nanti jenengan sama, yang Saridin ya numpak batok, Sunan Derajat ya numpak batok, Sunan Kalijaga ya numpak batok, gitu semua. Ini berarti dudu harfiah ini. Mesti ada kode itu mesti kode, ya. Baik, selanjutnya kemudian ada lagi sebelum Islam masuk, bukankah orang Jawa sudah punya agama sendiri? Yaitu catatannya Belanda, Mas, gitu. Apalagi kalau kita mengikuti periodisasi sekarang ini. Jadi saiki tekan Demak itu zaman Islam. Demak 1500, Demak mundur sampai tahun 400 itu Hindu Buddha. Tahun 400 itu Tarumanegara. Tarumanegara mundur ke tahun kapan namanya animisme, dinamisme. Sehingga kalau tahun 400 itu baru loh. Nabi Isa itu tahun 0, ya. Berarti kalau tahun 400 itu adalah mundur dari 400 itu animisme, dinamisme, berarti Nabi Isa itu animisme, dinamisme. Iya, mbahnya animisme, dinamisme. Nabi Adam barangkali mesti animisme, dinamisme. Itu kalau kita pakai periodisasi kolonial yang barusan tadi. Sekarang sampai Demak itu Islam, Demak sampai 400 itu Hindu Buddha, 400 mundur lagi dinamisme, animisme. Maka kalau saya sering mengajak ke para profesor-profesor ahli sejarah untuk tidak lagi menggunakan periodisasi itu. Akibatnya pertanyaan tadi. Assalamualaikum tok ya toh ora takon-takon. Iya, karena memang crowded, Pak. Ini enggak salah itu. Memang jangankan jenengan lah, profesor-profesor aja bingung. Maka saya tawarkan gimana kalau periodisasinya Jayabaya yang dipakai. Bingung loh periodisasi. Mereka sudah nyumpahin Jayabaya toh. Kurofat. Enggak mau pakai Jaya saya. Karena apa? Kalau yang Jayabaya cuma 2 sejarah itu. 2 gini tok. Batasannya Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi ke sini namanya Noto. Periodisasi Noto atau para sultan, para Narendra, para Noto Projo gitu. Nabi Muhammad mundur namanya Nobo.
Nobo jadinya nabi, Gus. Jadi era para nabi dari Kanjeng Nabi Muhammad mundur sampai Nabi Adam namanya eranya Nobo. Kanjeng Nabi sedo sampai sekarang namanya Noto. Sampai besok hari kiamat masih Noto. Itu sebabnya kalau para sultan di Jawa disebutnya ada Noto Narendra, ada sultan itu termasuknya Noto. Gitu. Itu yang disebut di dalam periodisasinya Jayabaya. Jadi nggak ada lain. Hindu Buddha di mana? Ya monggo cari sendiri ana apa ora ning Nobo apa mbuh ning Noto gitu. Kalau yang Jayabaya cuma begitu. Makanya nanti Jongko Jayabaya sudah detail, angka tahunnya sudah detail. Jadi cuma begitu toh. Kalau tadi Gus Umar tadi menjelaskan bahwa zaman para nabi mbiyen ya apa gimana tadi Gus anunya zaman nabi-nabi itu ya seperti tadi yang dijelaskan beliau tadi. Dari Nabi Muhammad ke sini, Noto sudah. Eranya sudah begitu. Oh, milah ya, Gus ya. Jadi kalau dari zaman 600 Nabi Muhammad lahir 571 kita anggap 600 lah ya, nyang-nyangan sithik lah ya, 30 tahun. Mundur ke sana namanya milah. Milatu Ibrahim nggih. Gus, gitu. Tapi dari Nabi Muhammad sedo ke sini namanya sudah dinul Islam. Gitu. Makanya disebut Jongko Jayabaya. Jongko kuwi nubuah, Jaya ing ubaya itu Islam. Lolos dari bahaya itu artinya selamat. Selamat itu artinya Islamiyah. Maka Jongko Jayabaya artinya nubuatul Islamiyah. Artinya nubuah, an-nubuatul al-Islam, an-nubuatu al-Islamiyah. Itu Jongko Jayabaya. Maka nanti gurunya yang Jayabaya namanya Syekh Ngali Samsuzen. Yaitu orang ahli sangat ahli dalam agama maupun tasawuf. Itu yang Jayabaya. Maka orang Belanda nggak mau pakai periodisasi Jayabaya. Mbok nganti kepentut-pentut itu nggak mau pakai Jayabaya. Wes Jayabaya dianggap klenik, mbuh ana mbuh ora mitos gitu. Itu salah satu cara kita misalnya membaca sejarah itu begitu. Kemudian dari Mas Jeffrey sampun nggih. Kemudian dari yang kelima itu bagaimana kita memberi kurikulum. Iya. Wah, ini Mas, saya jadi ingat ini. Jadi bagaimana bagaimana membangun kurikulum ini penting ya. Saya tidak akan mengkaitkan hanya dengan sejarah. Salah satunya begini. Persoalan pada sains ya, pengajaran sains di Indonesia itu adalah sekarang mengapa matematika pengajarannya terlalu tinggi. Apa yang mau dicari? Supaya anak-anak takut sama matematika. Jadi nanti di Olimpiade matematika nggak bisa semua, karena udah stres dulu. Itu ada lagunya loh itu di internet. Coba Anda itu matematika gitu nantilah ada lagu rap itu tentang matematika. Itu mewakili zaman. Jadi ahli-ahli sains hari ini kita tuh sedih. Kenapa kok anak-anak kelas 4 SD, kelas 5 SD diulang bilangan real. Padahal bilangan real itu hanya bisa dipahami oleh anak SMA. Kuiwe anak SMA sing pinter. Gitu. Wah, mereka bangga tuh. Sehingga akhirnya orang tuanya harus melu ngajari. Orang tuanya juga melu mumet ya. Loh iki persamaan bilangan real ki nggo semester 1 fisika dasar ya. Biangane gurune. Saya bilang gitu. Karena matematika nggak boleh, matematika itu harus ringan. Harus berhitung supaya anak-anak suka. Kok matematika diperberat ini, itu adalah bagian dari represi, bagian dari tekanan peradaban barat supaya kita benci matematika. Padahal matematika itu semua penemunya orang Islam. Dari mulai Al-Khawarizmi, kemudian Atusi ya. Al-Khawarizmi, itu semua orang Islam. Al-Jabir jadi Al-Jabar itu. Al-Khawarizmi, Al-Ghor jadi algoritma. Sekarang itu semuanya penemunya orang Islam. Karena dulu kita cara pengajarannya mudah. SD itu berhitung semua, ngapal ke pembagian, ngelanyah ke pembagian, perkalian, tambah-tambahan, pengurangan. Sekarang enggak diberi konsep. Dan bocah cilik dikai konsep menurut saya. Tapi saya
Saya hanya bisa, 20 tahun lagi kita nggak punya lagi. Pasti nanti matematika akan dihilangkan dari kurikulum. Apa akibatnya? Kita tidak mengerti teknologi. Karena basis teknologi matematika. Itu Mas, persoalan-persoalan kurikulum. Yang kedua, pengajaran sains di bidang fisika. Ini yang paling dekat dengan sejarah lah. Gitu, sejarah fisika gitu. Nah, pengajaran fisika itu kita sekarang tidak diajarkan dari yang isu-isu terbaru. Dari Newton dulu, bar kuwi iki mekanika, bla bla bla. Mumet sih padahal yang harus diajarkan sekarang adalah teknologi fisika paling mutakhir itu apa? Baru mundur ke belakang. Supaya kita mengerti, oh teknologi sekarang itu begini persoalannya. Maka baru kita belajar kuantum, baru kita belajar mekanika dasar, baru kita gitu. Sekarang kita nggak mengerti fisika karena yang dipelajari Newton aja, matematikanya udah direpresi, ditekan, udah jadi alat untuk merepresi, ditambah fisikanya mek kuantum aja, nek ono mobil saka Solo mangkat jam 8 tekan tadi jam piro ngono kuwi. Iya. Padahal ora ngerti nek bane gembes ya Mas ya. Gitu. Itu seperti itu. Kita jadi hubungannya dengan kenyataan itu jadi iki opo to nggo apa to fisika? Gitu. Akhirnya semua orang jadi alergi fisika, semua anak-anak jadi alergi matematika. Padahal fisika itulah yang sebetulnya mengantarkan kita ke dunia-dunia alam, ke dimensi-dimensi yang lain. Bagaimana kita mengetahui dimensi jin, dimensi bangsa malaikat. Bagaimana bahwa kita bisa berkunjung ke Nabi Sis, bahwa kita bisa berkunjung ke Nabi Adam. Dalam fisika mutakhir itu semuanya mungkin. Yang tidak mungkin adalah orang Londonnya itu yang goblok, nggak bisa ngelakoni. Tapi matematikanya, fisikanya mereka tahu, oh iya iso. Karena itu dilatasi ruang dan waktu. Mudah sekali sebetulnya. Dan yang hanya bisa ngelakoni itu ya gur wong ngeksintoro karo ngeksigondo. Itu makanya kita kemudian wah, ini jadi keprihatinan kawan-kawan saintis ya, bahwa ini pengajaran matematika dan pengajaran sains kita ini ada yang salah ini. Dipeksa-peksa ke ben malah siswa ki malah do stres gitu. Wah, sadurunge ujian doa bersama, tirakat bersama, istighosah. Iki piye iki lho. Wong matematika kok diistighosah ya tetep angel piye. Mbak wani apa? Kejaba gawe ke ramuan banyu ya selawati kali Gus Umar kon ngombe bocah-bocah ya toh. Itu terapan teknologi para wali gitu. Jadi memang ini ada persoalan Mas di dalam kurikulum kita ini. Ada sesuatu yang enggak beres ini. Anak-anak jadi takut belajar, anak-anak jadi stres dengan sekolah. Ini enggak benar. Padahal sekolah itu kata dasarnya bahasa Yunani skulai. Skulai artinya waktu luang. Jadi di antara waktunya membantu ayahnya, keluarganya, ada waktu tertentu dia skulai. Belajar yang penting. Persis seperti kalau jenengan di kampung-kampung zaman dulu. Ngaji Imam Ghazali itu ihya ke rumahnya kiai siapa, nanti ngaji apa lagi ke rumahnya kiai siapa gitu. Persis seperti Nuswantoro zaman dulu. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Sekolah itu sekarang enggak. Malah sekolah sing pokok. Tadi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan pengangguran akhirnya. Gitu. Karena memang kurikulumnya meresahkan Mas. Ini menurut saya para guru ini harus mulai mengkaji kembali kurikulum. Ini membuat kita itu jadi jauh dari teknologi. Padahal teknologi itu asal muasalnya dari Nusantara. Saya enggak ngomong kosong ini. Tadi Gus Umar sudah menjelaskan bahwa kapalnya Nabi Nuh saja kayunya jati. Artinya apa? Semua kapal di seluruh dunia selama masih terbuat dari kayu pasti produk Nusantara. Pasti produk Lasem, produk Muria, pasti produk Palembang, pasti produk Malili di mana itu Malili itu di Sulawesi. Karena berarti kita ini dulu Toyotanya dunia, kita ini Suzuki-nya dunia. Seluruh, jadi kalau jenengan lihat itu film
apa itu Pirates of Caribbean itu, jenengan meremajakan mesti buatan Nusantara itu. Pasti, Mas, saya omong ini. Itu pasti, ini datanya Departemen Kehutanan dan Fakultas Kehutanan. Pasti buatan Nusantara. Selama kapal kayu. Jadi kalau mereka bilang, wah Viking, hebat. Alah kapalmu tuh kuning gonaku le. Si itu apa Pirates of Caribbean itu siapa itu si Sparrow. Alah kapalmu wi sekolah lasem wi gitu. Tapi jenengan ra diajari sejarah itu. Engko ndak wong pati ngerti bahaya. Ra sida kagum karo Jack Sparrow. Ya. Kudune kae kaptennya kudune Saridin dudu Jack Sparrow. Gitu. Gitu. Ini persoalan gitu. Jadi memang ini data ini otentik, Mas, dari Fakultas Kehutanan. Betul-betul hasil riset selama berpuluh-puluh tahun. Dan betul kayu jati hanya tumbuh di Nusantara. Dan kayu yang untuk kapal hanya kayu jati. Kalau jenengan mendengar kata-kata perlak dari Aceh sana, tulisannya Paureula itu ya artinya kayu jati. Kayu jati. Dan hanya di Nusantara itu. Jadi selama ribuan tahun produksi kapal itu mek ning kene. Produksi kapal di lautan itu cuma dari sini. Ribuan tahun loh saya ini bilang. Jadi zaman Atlantis, zaman apa lah harap Atlantis, kabeh iki buatan Nusantara kapal. Tidak ada yang lain. Bisa jenengan bayangkan, kapan akhir dari keruntuhan kapal kayu ini? 1862. Ketika Amerika perang utara selatan, mereka menciptakan kapal dari besi. Mulai saat itu kemudian Eropa membuat semua kapal dari besi. Mereka mulai meninggalkan teknologi kayu. Tapi itu sudah memang saatnya zaman berubah ya. Memang kapal harus berubah dari. Tapi mereka tidak boleh lupa bahwa ribuan tahun seluruh kapal di seluruh dunia adalah produksi Nusantara. Itu kita harus ingat itu. Oke. Ya, itu kalau kita tentang masalah masalah kurikulum. Yang berikutnya yang ketiga, Mas, tentang kurikulum. Kita ini negeri Patirtan. Satu-satunya negeri Patirtan di dunia yang paling besar. Jepang Patirtan ning gur 30. Pulaunya cuma 3. Tapi Nusantara ini ribuan pulau. Dan kitalah negeri Patirtan terbesar di dunia. Lain-lainnya itu benua. Kita urut ya, selatan Kidul Wetan itu. Kidul Wetan itu apa? Tenggara itu Australia, itu benua. Jadi lemah seablak-ablak. Ke sana ke sebelah kulon Afrika, naik ke atas Eropa, yaitu Jazirah Arab, Timur Tengah, kemudian Asia Tengah atau Eropa Timur dulu, Asia Tengah, Mongolia, Cina. Itu semua benua. Nyabrang sitik Kanada, Amerika Selatan, semua itu benua. Jadi kita itu adalah negeri Patirtan yang dikupengi oleh benua-benua. Ya, jadi semua benua itu. Sehingga kalau seluruh kapal laut itu harus melewati Nuswantara, wong letaknya di tengah-tengah. Makanya disebut Pulau Buton itu, Butun, wetenge dunya. Perutnya dunia atau puser bumi. Gitu. Itu disebut Nuswantara. Itu bisa jenengan bayangkan sendiri bahwa di tengah-tengah itu Patirtan. Tapi kita itu tidak pernah diajari ilmu maritim. Ya toh? Apalagi ilmu galangan kapal, enggak pernah. Padahal kita menangi neng lasem isih ketok galangan kapal cilik-cilik. Masih, tapi kita tidak diajari. Ada apa mata kuliah atau mata pelajaran lah tentang ilmu laut? Enggak ada. Dulu pernah sekitar 1986 sampai 1989 itu ada fisika kelautan di ITS Surabaya. Tapi sekarang sudah enggak ada. Ini artinya apa? Bahwa kita ini dipeksa kudu urip cara segara wedi. Kita ini segara banyu. Satu-satunya negeri segara banyu ning jagat abuh iki. Ning dipeksa kudu kaya segara lemah. Segara banyu dipeksa segara lemah, dadine ya panas. Gitu. Padahal segara banyu iki kudune adem tadi itu.
Wong Mbah Adam itu adem jarene Gus Umar. Saya setuju itu. Peninggalan Nabi Adam bisa kita eksplor dan ada sudah muncul beberapa catatan tentang peninggalan Nabi Adam. Wong zaman Nabi Adam Idris ya, Nabi Sis, zaman Nabi Idris, di Jawa itu sudah ada sultan. Namanya Kanjeng Sultan Kayu Marat. Tapi dalam diskusi sejarah nggak pernah disebut itu. Dawedi, Kanjeng Sultan Kayu Marat dan seterusnya nanti menurunkan anak cucunya gitu. Nah, ini yang membuat kita ya akhirnya kita harus kerja ekstra keras. Yo sinau cara segara wedi, yo sinau cara segara banyu ben ketemu jati dirine to. Makanya kayunya kayu jati, maksudnya kayu kuwi kayun urip. Jati niku sejati, urip ingkang sejati ki ya kayu jati kuwi. Mulane kembang jati namanya apa? Ayo apa jenenge? Jenenge apa? Itu namanya kembang kayu jati. Tanaman jati itu kalau ngembang itu namanya apa itu? Itulah yang disebut kayun ing kesejatian atau kayu jati atau peurela itu kalau bahasa Acehnya. Dan itu tidak dimiliki negeri yang lain. Nah, tentang mistisisme juga apalagi kurikulum mau ono mistisisme wah didugang karo Dignas ya toh. Iki sekolah khurafat karo takhayul di sini karena mistik semua. Karena memang tidak diberi ruangan untuk hal-hal seperti itu. Tidak ada ruangan untuk belajar tentang kesejatian hidup. Kayun ing kasejatian atau kayu jati. Dulu Mbah Marijan itu punya wiridan, Mas. Tak ijazahke jenengan ndalu niki. Wiridannya gini, keliling kampung bacanya yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu karo mubeng kampung. Itu oleh Basul Masail itu, wah di musik-musik itu ngapa? Yo kayuku, yo kayumu. Nek kayumu apa, nek kayuku apa? Begitu Mbah Marijan sedo kemarin waktu erupsi itu 2010, 2 tahun kemudian baru orang mengerti yo kayuku ki ya hayu, yo kayumu ki ya koyum, ngono lho. Dadi ya hayu, ya koyum. Di dalam lidah Jawa jadinya yo kayuku yo kayumu. Baru ndomblong semua jebule rasido musyrik iki Mbah Marijan iki. Karena dungonya seperti itu. Dan ada banyak lagi dungo-dungo seperti itu. Ya kayak itu rokemar. Ya maksudnya ya arhamar rahimin gitu loh. Dungane rokemar. Apa ing 1000 nganti muntuk iki mek rokemar iki jane ngemu apa iki wong iki. Ternyata itu maksudnya ya arhamar rahimin. Dadine rokemar. Kalau di kampung sana di Jawa masih banyak di Jogja itu masih banyak wong tua-tua dungane kaya ngono. Rokemar. Nek ngesintoro karena sini ngesintoro ketara semua ya harus jelas latinya ilatnya. Ora kena ngono ku ya kudu arhamar rahimin. Jalanan sini itu ngesintoro. Nek di sana nek di Ngeksigondo ambune tok sing Islam iki. Oh, iki ambune Islam iki. Ning buktine ra ono. Arhamar rahimin dadi rokemar Bismillah dadi semilah piye? Semilah. Iki Mbah kowe iki buka apa ya kok semilah buka roh apa piye? Semilah le, dudu semilah. Maksudnya semilah itu bismillah. Dan jenengan iki dilalah kok iya iso tekan. Dilalah itu maksudnya alhamdulillah. Dilalah tekan. Itu maksudnya alhamdulillah. Banyak lagi wala kuwata iki maksudnya la haula wala quwata illa billah. Nak semilah wala kuwata. Dan itu real kalau dulu orang Jawa naik haji. Kalau keliling Ka'bah itu bacanya wala kuwata. Semilah wala kuwata, semilah wala kuwata. Anak-anak putuku selamat kabeh, slumun selamat. Semilah wala kuwata. Kuwi bacaan tawaf lho niku. Apa ora bid'ah? Bid'ah pol. Ning kula ora apa-apa, aku sing penting bid'ah nek wong Jawa, bid'ah ya tetep mlebu swarga. Gitu. Karena tetep ada tadi dari Ngeksintoro dadi Ngeksigondo.
Itu yang memang, nah inilah yang membuat kita harus belajar membaca folder-folder peninggalan dari para aulia zaman dulu. Yang disimpan di banyak bentuk folder. Ya. Jadi kayak gini, Quran, wong Jawa Kidulan nggak pernah nyebut Al-Quranul Karim, wah ora tahu. Saru wong Jawa nyebut Quran. Lho lah napa Mbah? Kintaka Agung. Lho. Ah digawa ning Sintara kene Kintaka Agung iki gali apa ya? Jeneng gali kae preman kae. Heeh, Kintaka mbiyen kae. Kintaka Agung Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi itu nama Al-Qur'an. Jadi nek wong orang-orang di Ngeksi Gondo sana enggak pernah nyebut Al-Qur'anul Karim ngono, saru. Kurang semon itu kurang pasemon ngono. Jadi sebutnya Kintaka Agung Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Baru itu namanya Quran. Oh, ya mantuk-mantuk. Ane wong kene pelenggong iki apa iki kok dadi jeneng gali kok. Kintaka Agung. Itu memang bagaimana kita memahami folder-folder tinggalan para wali. Ada lagi misalnya, saya ini contoh aja ya. Ora apa-apa wis anu apa? Gus Umar karo Pak Ilyas tak salib iki. Nek Kristen ya toh tak salib, nek wong tak langgar wong muslim. Nggih. Itu tak langgar. Nah, misalnya ada lagu Bebek Adus Kali, itu tinggalan para wali loh, jangan salah loh. Lagu dolanan bocah itu. Nek kae sluku-sluku bathok ela-ela nek kuwi lak sluku-sluku bathok usluk-usluk batnaka. Ya toh. Bathoke ela-ela batnaka la ilaha illallah. Makanya nanti Durna di dalam wayang itu lelo maksudnya la ilaha illallah. Ah tekan saiki wong tua ning Yogyakarta banyak yang seperti itu. Alah lelo anakku. Wah, lelo iki wiridan apa kuwi? Anek mergo ora mudeng. Kalau nanti yang lain lagi ada hawallah, maksudnya Gusti Allah iki lho hawallah. Makanya kalau bacaan orang Ngeksintara sini kan Allahumma ya Allah. Nah, kalau sana beda. Allahumma, Gusti kula nyuwun gitu. Gusti kula nyuwun sehat, Allahumma, Gusti kula nyuwun diparingi ngene. Allahumma, iki wong Jawa hitungane apa? Allahumma. Maksud iki Allahumma niku lho. Dadine Allahumma. Tapi itu memang Ngeksi Gondo, Pak. Itu memang karakter Ngeksi Gondo, ndelikake tinggalane para wali supaya tidak habis oleh orang Belanda, dihabisi. Itu kalau dulu. Itu makanya dibentuk apa? Di apa ya? Didelikake, disembunyikan, disamudanake gitu. Ini yang apa? Banyak hal lah yang harus kita Bebek adus sekali. Tulis pakai aksara Jawa, ben lah buta huruf ya ora apa-apa. Bo ko ha doso kala. Oh, babagan 10 periode. Saka Majapahit tekan saiki. Bebek adus sekali kan ngono kan. Jenengan cukur semua sandangannya, jadinya nglegeno bo ko ha doso kala. Babagan 10 periode kesultanan dari mulai Majapahit tekan saiki. Gitu. Ini bukan, jadi ini namanya operasi, ini ada aturannya, ini namanya nglegeno, panglegenan. Mencukur sandangannya aksara Jawa atau harokatnya dihilangi kabeh, itu panglegenan. Ada lagi yang namanya jarwo dosok atau didesuk. Jarwo artinya mengerti. Dosa itu didesuke ning langit. Jadi kudu dimaknani langit. Misalnya tadi, oh ini mu'arab ya. Lah Mbak Adam ini gimana? Yo itu dosa nomo namanya. Jadi bukan kalau Gus Umar nyebutnya apa namanya otak-atik gathuk, bukan. Itu ada aturannya namanya operasi dosa nomo. Pengertian dari Adam, adem gitu. Adim itu ada itu. Apa ada namanya dosonomo. Jadi satu kata kalau di Jawa nggak bisa dimaknai satu. Sinonimnya apa itu nggak bisa. Tapi dosonomone nopo. Oh, pengertiannya banyak sekali.
Maka disebut Dasanama. Nah, operasi bahasa tadi Gus Adim tadi kalau dalam Jawa namanya Dasanama dan Jarwo Dasa. Karena langsung dikaitkan dengan langit. Dengan alam keilahian atau dengan tasawuf gitu. Namanya Jarwo Dasa. Didesuk keneng didesuk keneng langit. Jadi itu ada operasinya, ada aturannya. Kemudian ada lagi misalnya kosok balen. Kosok balen ini kosok balene pahit apa legi, kosok balene padang apa peteng. Itu kan kosok balene cah cilik. Tapi nek kosok balene Gatholoco apa? Loh, wah Gatholoco kita paling porno ya Pak. Oh iya jan. Ning kuwi kudu diwaca nganggo kosok balen. Jajan jenengan walik Gatholoco, ucul utak. Culno utekmu nek arep mudeng Gatholoco. Aja mek dipikir meh iki kan kudune ra entuk, berarti sih urung diculke uteke. Karena itu adalah ajarannya Kanjeng Sunan Giri. Dengan menggunakan bahasa di dalam Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas niku napa? Babagan pawirangan, babagan kemaluan. Sunan Giri menika. Pramila oleh karena itu dijabarkan dalam bentuk Gatholoco. Maknane piye walian wae. Ucul utak, uculno utekmu. Nembe kowe paham. Gatholoco. Darmo gandul ya ngono. Gandulaning Darmo Allah As-Somad toh. Diwalik saja. Makanya Eyang Ranggawarsita ketika menulis Gatholoco dan lain sebagainya itu nanti ada anunya sasmitonya, ada aturan mainnya. Sasmitonya nanti ditulis ada puisi gitu. Kalau huruf yang pertama dibaca Ranggawarsita Basa Kedaton. Nah, baris terakhirnya dibaca ke atas Ranggawarsita Basa Kedaton. Oh, kudu diwalik maknane. Itu cara membaca manuskrip. Ah, nek saiki wong Londo maca manuskrip karo kamus ya to. Iki tegese iki tegese iki mawut kabeh. Makanya kalau ada orang-orang Londo rene tak ajari sik kowe rene. Kowe anu sik ngono, kungkum sik. Wong Londo ora tau kungkum. Gitu. Kungkum iki kungkum dadi bangkit. Kum niku bangkit, jumeneng. Kun niku dadi gitu kalau orang Jawa begitu. Kungkum mulane gitu. Karena dengan ya ilmiahnya juga adalah air gunanya ini bla bla oke, niku oke. Tapi kungkum supaya jumeneng dari jadi dirinya sendiri. Jumeneng dadi hamba taler Jawa tuhu niku wau. Menjadi orang. Oleh karena itu kita memang perlu epistemologi baru. Epistemologi orang Nusantara sendiri. Ngajari wong Londo. Gelem ra gelem jenengan niku kudu siap-siap dadi gurune wong Jawa, gurune wong Londo. Karena dulu Eyang Sunan Kalijaga sudah bilang, wong Jawa kuwi kandaning buwana. Sing ngandang-ngandani wong sak jagat niku ya wong Jawa. Mulane letak negerinya juga satu-satunya Patirtan dan di tengah-tengah benua-benua. Mulane gurune wong sak jagat abuh. Disebut juga nanti Sangga Buwana kan gitu. Kanda Buwana, Sangga Buwana. Jenengan-jenengan iki ade kudu siap-siap ki. Nek sok wong Londo wis sak garis sak jodoh, siap-siap jenengan. Mudeng ra mudeng makiyahan kudu mangkat. Lho saestu menika. Ajari wae wong Londo kene. Kono kungkum sik. Gitu. Tak kei anu. Ketika ada orang Londo mau foto-foto masjid saya bilang, kowe kudu nganggo kethu lho ya. Ben kaya Bib Anis ngono kuwi aku. Nganggo kethu. Loh, oh iya. Kono tuku sik piye to? Mereka beli dulu pecis itu, terus saya udah dapat pecis baru moto-moto boleh. Paling ora kamu itu menghormati tempat ini ya. Nek menghormati, tak sepatani jempalik kowe. Aku iki wong Nuswantara Wong Nusantara keramat gitu. Lemah we keramat wingit. Maka kalau kita nggak hidup secara keramat di atas tanah Nusantara, hanjempali kami Londonen toh. Tiru-tiru wong Londo. Utawa kami untanen gitu. Engko nek aku tiru ngomong kami Arapen
Bepanes kan ora kami untanen. Aku ya wong Arab aku. Arapati genah, Pak. Artinya kami untanen toh saiki gitu. Artinya itu berbahaya. Karena tanah Nusantara itu tanah keramat. Tanah tempatnya karomah. Tempatnya angker, tempatnya. Mulanya disebut kayu aeng lemah sangar kan gitu. Wis lemah sangar kayune we aeng. Kaya mau kayune kayu jati, sejati ning kayu, sejati ning urip. Kayunya saja aeng jajal jenengan saiki. Niku ten kuburan pundi niku kayune memang jabut templekke ten lawang niku. Dadekke ni gawang niku. Ha mesti jempale uripe. Lah kuwi jenenge kayu aeng. Memang Nusantara itu tanah keramat. Berbeda dengan tanah-tanah benua itu beda. Ini tanah keramat. Maka uripnya juga hidup di atas tanah keramat ya kudu nganggo cara keramat. Piye? Harus dengan cara-cara keramat. Kudu melu wingit wong-wongane. Gitu. Mulanya saya tadi matur wong Jawa kok ora mistik ya, dudu wong Jawa. Kita harus mulai akrab dengan masalah-masalah keramat. Wong Jawa dinyek ra apa-apa ning jempalik dhewe sing nyebatani kan gitu. Itu yang terjadi selama 500 tahun penjajahan Belanda. Mereka nyepatani wong Jawa jempalik dhewe. Raffles ya toh, Raffles itu wah gawe History of Java, wah anu dienggak-enggokke itu Pak sejarah Jawa. Bali kembali ke Inggris. Dia dituntut oleh pemerintah Inggris untuk menggembalikan semua biaya selama di Jawa dan dia mati jatuh dari tangga. Nek kula ngarani, wah Raffles kualat kowe. Gitu. Tak laknat kowe ples. Gitu. Nyatanya begitu. Demikian juga Dendles dan yang lain-lain. Jangan disangka itu. Mur jangkung ya toh, Jan Pieterszoon kun wah tetap kualat urip ning tanah Jawa. Sekalipun catatan versi mereka wah sajak gagah. Alah Mang Titeni niku uripe piye. Itu orang Jawa. Orang Jawa, orang Nusantara harus urip cara keramat, Mas. Nek jenengan ora wingit itu berarti keliru jenengan. Kudu wingit. Gitu. Kudu wingit. Kudu ukurannya gampang. Wah, aku ora wingit ya. Nyepatani wong, oh kowe iki kupingmu loro. Lah kok dadi telu berarti keliru. Gitu, itu berarti keliru. Itu yang harus ada di dalam. Maka kita diberi contoh tadi oleh tadi ceritanya jenengan tentang Eyang Mutamakin. Oh, Eyang Mutamakin ini sak ngendikan-ngendikane dados niku. Seomongan-omongannya Eyang Mutamakin itu jadi. Makanya medeni. Wah, Mangkurat 2 jam gigrik musuh Eyang Mutamakin. Nah, sejatine wong Nusantara niku Eyang Mutamakin. Dulu mbahnya Mangkurat 2 Kanjeng Sultan Agung seperti itu. Gitu. Tapi begitu turun ke putune ya KW ya toh. Sudah KW ini. Udah enggak mandi lagi, udah enggak keramat lagi. Gitu. Mulane nek ukurannya pemimpin orang Nusantara itu gampang, sepatani wae. Gitu aja. Kono wong ngaku-ngaku dipisui wae. Gitu. Kalau dipisui jenengan jempale, wah berarti kayak tenanan kayak ngono wae. Jajal mang pisui jeung Nabi. Oh jempale jenengan. Itu salah satu contohnya. Misalnya yang dulu sering misu-misui jeung Nabi kan Umar bin Hakam itu. Si apa itu Abu Jahal napa nggih? Gaweane nyepatani jeung Nabi, ah jempale uripe. Itu salah satu contohnya gitu aja. Sakniki nggih ngoten. Pimpinan kaya apa pisui wae. Ha nek sing jempale jenengan hati-hati kuwi berarti tenanan kae. Testere ngoten mawon. Gitu. Itu karena kita hidup di atas tanah yang keramat, karomah. Makanya kita bahasanya ada kromo. Bahasa karomah, kromo itu. Bukan sekedar bahasa halus, kromo inggil ki bahasa halus bukan. Bukan sekedar itu, secara mistis itu kromo inggil memang bahasa keramat. Jajal jenengan nesu, nganggo basa kromo inggil nek iso.
Beb Anis itu dos pundi to? Kula niki sak sejatinipun kula niki mangkel kalih panjenengan darane wayang malahan. Ora iso Mas nesu nganggo hawa nafsu kok ning krama inggil mboten saged. Mboten saged. Karena memang keramat karomah. Krama inggil itu memang karomah. Bukan tempatnya hawa nafsu. Nek ngoko iya. Tapi coba naik ke krama inggil. Mboten saged. Hawa nafsu wis ra iso dienggo ning kono. Itu cara para aulia dulu mendidik kita, mendidik semua hamba taler Jawa Tuhu ini Tanholo Haprayuga. Itu begitu caranya. Maka kurikulumnya itu Mas juga kita harus berani membuat kurikulum-kurikulum yang terobosan-terobosan. Mumpung jenengan swasta ya toh. Gawe wae gitu. Sekolah Islam Jawa 1. SD Islam Jawa 2, ngono gawe wae Mas, ajari tata krama sing bener. Gitu. Bapak ibuke nekat sepatani wae to. Wah, jenengane wedhus. Bul sing dadi wedhus jenengan dhewe. Ah, berarti kayak pemimpin tenan. Itu di situ ya. Jadi wah niki kula pun keringeten nih. Pun gentosan mawon bar dilanggar. Nggih monggo. Monggo langsung mon. Biar rame dulu. Jangan dulu ya. Rame-rame. Iya, seharusnya beliau biar enggak ngantuk. Sekedar melanjutkan terkait dengan apa? Tadi diperlukan epistemologi baru. Nah, jadi banyak ulama-ulama besar yang dikenal datang dari negeri Arab dan sekitarnya pada zaman dahulu kala itu ketika menemukan satu ilmu itu melalui cara dzauq dulu, irfani dulu. Nah, Ibnu Sina, Ibnu Battuah semuanya begitu, melalui proses spiritual. Pencarian itu melalui proses spiritual, ketemu beberapa hal inti, ya, ilmu laduni masuk, ketemu hal inti, baru kemudian dilakukan penelitian dan dicarikan bahasa, dicarikan kata-kata untuk membahasakan agar bisa dipahami oleh orang umum. Jadi sebetulnya ilmu pengetahuan itu bukan lain hanya sebatas bahasa untuk mengungkapkan fakta-fakta hakikat yang bisa diungkap, yang bisa diserap ya oleh para ilmuwan itu. Jadi sumber segala macam ilmu pengetahuan yang hakiki ya, fakta terdalam kalau kita melihat dengan cara zoom in ke dalam itu makanya ilmu dzauqi, ilmu irfani. Nah, ilmu irfani ini ya ilmu makrifat itu. Ilmu makrifat harus dipelajari. Nah, orang Nusantara yang tinggal di negeri yang keramat ini energinya sudah terpusat sangat luar biasa. Jadi kalau mau belajar ilmu makrifat lebih mudah di sini. Nah, sudah. Jadi lepasan material sel yang membawa DNA orang-orang dulu itu kan, itu kan hebat. Itu menempel di dedaunan, di bumi, di semua menempel. Tinggal kita serap ulang saja. Nah, soal ijazahnya ya nanti tanya beliau karena beliau yang dari Mbah Abdullah Salam. Ijazahnya beliau saya sekedar menunjukkan peta saja bahwa itu bisa. Lakukan aja pola itu, download. Pengen belajar ilmunya Nabi Nuh, download aja www.nuh.com. Gitu toh. Langsung nanti searching, ketemu, setelah ketemu udah lakukan penelitian secara zahirnya, carikan bahasa yang bisa diterima oleh publik. Jadi sains itu sesungguhnya adalah cara pembahasaan. Sains itu cara pembahasaan hakikat-hakikat yang bisa ditangkap oleh ilmu makrifat. Sampai penemuan teori gravitasi dari inspirasi apel yang jatuh itu, apel kan ribuan tahun sudah terjadi dan dilewati oleh sekian banyak orang. Tapi ngeh ini loh ilmu laduni. Ngeh itu ilmu laduni, ilmu makrifat, dan itu adalah sumber ilmu pengetahuannya bangsa kita, bangsa Nusantara. Kalau kita meninggalkan ilmu itu, ya kita akan kalah jauh. Nah, makanya karena beliau-beliau itu menguasai yang namanya ilmu makrifat, maka bentuk teknologi yang dilahirkan juga teknologi yang
tidak yang imaterial. Sekarang perlu HP, perlu biaya. Dulu tidak perlu biaya, cukup telepati. Ya toh, mekanismenya secara ilmiah sama. Cuman ini dibuatkan alat untuk menangkap. Sekarang perlu apa? Perlu alat peneropong sehingga bisa mengetahui fenomena-fenomena angkasa. Orang dulu sudah bisa meneropong dengan ilmu ma'rifatnya, menembus langit 1, langit 2, langit 3 sehingga paham. Kita jadi nggak heran kenapa sosok Ibnu Arabi juga bisa menjelaskan begitu detail keterkaitan antara apa benda langit A dengan bumi, dengan karakter kita dan segala macam. Nah, orang-orang Jawa kita dulu sudah merumuskan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumusan-rumusan, misalnya kayak Nogodino apa segala macam. Karena memang itu berupa energi yang selalu mengelilingi bumi dan arahnya seperti yang dipetakan orang-orang tua dulu. Nek Nogodino dino iki berarti teko lor wetan, nek dino Senin berarti teko lor kulon misalnya. Itu karena energi berjalan dari sana. Kalau kita menguasai energi apa larinya energi itu, perjalanan energi, yo masih di disantet yo tetap kalah. Wong santet menggunakan energi plasma toh, energinya para jin segala macam. Kalah dengan energi kosmis itu. Kalau kita memahami energi kosmis. Jadi misalnya tadi kayak Sabdo itu langsung mandi karena dia paham energi-energi kosmis. Nah, jadi bagaimana energi itu ditangkap dengan alat penangkap teknologi canggih, yaitu teknologi spiritual, teknologi ma'rifat untuk kemudian mengolah sesuatu. Jadi nggak heran kita orang-orang tua dulu mengambil batu kemudian Bismillah, la haula wala quwwata illa billah, jadi emas. Karena sebetulnya sudah ada kandungan uranium dalam diri kita untuk melakukan reaksi nuklir kan. Nah, teknologi yang sangat canggih dalam waktu yang cepat kita bisa mengubah unsur-unsur material di dalamnya, diambil secara terpisah kemudian diwujudkan jadilah emas. Itu juga bukan khurafat sesungguhnya. Jadi sebutan neo khurafatisme menarik juga itu. Lah, terkait dengan sejarah pembid'ahan, pengkhurafatan ini kan tidak terlepas dari apa pergerakan paham keagamaan yang dikampanyekan oleh pemerintahan Saudi, yang sesungguhnya pemerintahan Saudi dan banyak ulama-ulama yang paham itu merasa sedih dengan itu, karena itu dilakukan seiring dengan saat Raja Fahd memimpin. Gerakan itu terjadi karena apa? Sejak muda Fahd ini sudah diincar. Beliau suka jalan-jalan pelesiran ke Eropa segala macam dan udah ada banyak kamera yang ketika itu di blow up ya jelas beliau kehilangan legitimasi. Maka beliau mau tidak mau terpaksa harus mengikuti kehendak sononya kan. Nah, disitulah kemudian paham Wahabisme digunakan untuk menjauhkan umat Islam dari ilmu makrifat, dari ilmu irfani yang tidak ilmiah, yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, itu dianggap sebagai tahayul, khurafat, bid'ah segala macam. Padahal kekayaan kita yang sesungguhnya, sumber pengetahuan kita yang sangat kaya raya dan bisa menerobos apapun ya ilmu itu sumber ilmu kita dan sumber teknologi kita. Kalau kita sudah dijauhkan dari sana ya kita kalah segala-galanya. Wong teknologi material sudah mereka kuasai. Nah, teknologi spiritualnya ada di kita. Kemudian melanjutkan apa yang beliau sampaikan terkait beliau dianggap sebagai Wahabi. Nah, saya juga pernah itu mengalami nasib yang kurang lebih sama. Tapi saya jawab dengan guyonan. Dulu itu saya sempat mau diambil menantu saya, kayak saya. Tapi karena kondisi di rumah, bapak sudah sedo, saya harus segera pulang. Padahal syaratnya kiai saya itu kalau menikah sama anaknya harus di sana 6 tahun lagi. Ya, terpaksa akhirnya nggak jadi mendapatkan istri dari putrinya Syekh. Nah, karena itu saya pulang disebut Wahabi. Ya itu benar. Kalau benar saya dapat istri saya bukan Wahabi, wah hebat kan itu. Jadi saya terima itu karena memang benar Wahabi, bukan wah hebat. Kemudian terkait dengan Yahudi, kalau Yahudi konotasi dalam Al-Quran memang selalu ada sisi negatifnya. Tapi kalau Bani Israel beda, selalu dipuji-puji kan. Sekarang coba kita gali dari otak-atik gadok lagi itu tadi. Israel. Il itu salah satu bahasa Ibrani artinya Allah. Isra disebutkan sebagai abd. Abd itu hamba Allah. Sepanjang sejarah peradaban dunia, bangsa yang paling
bisa memposisikan diri, melatih dirinya, mengembangkan dirinya sebagai hamba Allah yang sesungguhnya siapa? Kira-kira bangsa Nusantara apa bangsa di luar Nusantara? Nah, itu satu sisi. Terus sisi lain, kalau digabung-gabungkan dengan antara Arab dan Ibrani, Isra itu dari Asra, perjalanan malam. Ya Allah. Jadi perjalanan malam yang dilakukan untuk berzikir kepada Allah. Yang paling betah melek siapa bangsa di dunia ini? Yang paling betah melek ya Isra. Kalau memang kesimpulannya adalah Bani Israel itu kita, ya, berarti mereka mengklaim diri mereka sebagai Bani Israel. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran, faddolnakum alal alamin, telah kami utamakan kalian di atas bangsa-bangsa di dunia. Bani Israel itu ya kira-kira siapa? Kan begitu. Silahkan Anda menyimpulkan. Pasti senang menyimpulkan kami Bani Israel kan itu. Nah, kalau begitu tanah yang diperjanjikan itu mana? Apakah Palestina atau Nusantara? Iya, tanah yang diperjanjikan. Kita pernah jaya zaman dahulu kala. Dan diperjanjikan untuk Bani Israel ini ketika betul-betul bisa melakukan tapa laku seperti Bani Israel. Jadi wani melek begini dikiran karo pangeran. Jadi mungkin salah satu cara Beb Anis menerjemahkan itu Bani Israel dengan suluk maleman. Iya toh. Kalau laku Bani Israel bisa kita lakukan, ya sudah, tanah Nusantara benar-benar akan kembali ke kita. Seperti yang tadi sabdo Palon. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan tafsir coding, tafsir ayat pertama surat Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, masjid yang terjauh. Mungkinkah kita mengatakan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu yang masjid di Palestina itu masjid yang jauh jangkauannya? Lebih jauh mana dengan masjid kita warisan Sulaiman yang ada di bawah Borobudur? Ini khurafat ini. Jadi jangan dipercaya ya. Borobudur kan sebatas situs yang dilakukan oleh orang-orang dahulu yang sangat bijaksana, tahu bahwa di dalam bumi ini ada situsnya Nabi Sulaiman. Kemudian dibangunlah miniatur di atas. Karena beliau-beliau sudah memprediksikan kalau dibuka sekarang pasti geger. Dan belum saatnya. Makanya itu hanya situs yang di atasnya saja miniatur. Di bawahnya jadi nggak heran kalau di sini banyak gunung-gunung isinya berangkas-berangkas warisan Nabi Sulaiman. Nah, tapi kalau yang hanya menggunakan ilmu dukun ya nggak bakal dapat emas. Nanya sama beliau baru bisa dapat tadi. Jadi jenengan itu kaya raya. Tidak usah mikir nanti finansial bagaimana membuat negeri ini jaya. Ya. Warisan itu sudah ada mekanismenya jelas, tidak bohong-bohongan, dan itu akan betul-betul dikeluarkan saat kita siap. Saat kita siap. Nek awake dhewe ijeh ngene iki modele ya ora mungkin diberi kepercayaan untuk benar-benar membangkitkan kembali kejayaan Nusantara. Dan itu kejayaan yang kedua. Ketika kejayaan yang kedua ini sudah lahir, maka sudah sangat dekat dengan kiamat. Jadi tinggal pilihan kita, pengen segera membuat Nusantara jaya, berarti segera kiamat, atau kita biarkan seperti ini. Nah, kalau kita mengalah pada bangsa lain untuk berjaya, itu artinya kita niati tidak untuk kalah karena kita memang kalah, kita mengalah agar kiamatnya lebih panjang. Jadi kita berbaik-baik hati pada seluruh umat manusia. Nah, itu kan rahmatan lil alamin. Jadi kondisi terpuruk dan terinjak-injak pun itu rahmatan lil alamin. Itu hebatnya bangsa kita. Kondisi terpuruk rahmatan lil alamin. Ya, saya kira cukup itu sebagai tambahan. Monggo yang hal yang bisa membuat gairah ini beliau, karena beliau adalah guru pria sejati penggairah. Peringatan Pak Herman sama jenengan Gus ini jok kapok ya. Iki model apa pengajian rong dino no. Ya kayak gini. Mana ada di dunia ini manusia yang duduk cengengesan, lali utang. Padahal beban dia itu kreditnya ya 3 bulan ra dibayar barang gak delok-delok nih.
Tapi ndak sedih. Bandingkan dengan di gedung dewan, rapat 2 jam, honornya di atas 10 juta, ditinggal turu. Ini ndak ada orang bayar, ndak ada yang ngasih transport, teko ono sing ngojek, pembicaraan ini Pak travel. Itu ya bandingkan ini. Mosok gak Israel ngono lho ya. Tapi ya nek tawarane loro kuwi ketoke nek cah-cah ketoke pilih mundur. Wong maksiate urung akeh kok ngono. Oke. Yang pertama bagian saya kan tadi soal ilmu pengetahuan. Kowe kuliah, Mas? Nang endi? Semarang. Nek Semarang ini endi no? Nang UNES. Tahu kuliah karo aku? Lah urung kok kowe ngomong aku tukang ngapusi iki lho. Iki satu kalimatmu tok iso tak penjarakno kowe mau asline. Enak men nih ketemu urung tahu kok. Wong kuliah karo aku prasmanan kok. Lho bener, Pak. Ndak ada kuliah yang hanya iblis yang ndak suka kuliah dengan saya. Saya jamin semuanya lulus. Bahkan ini periode semester ini banyak yang mengulang macam-macam, tapi ngulangnya dulu ndak dengan saya. Skornya sudah saya sepakati tak suruh buat sendiri skornya. Wis piye iku jajal, golek tekan akhirat nek ana model kuliah kaya ngono. Iya. Ilmu itu gini loh, Mas. Tadi kan sudah dibuka sama Bepanis. Lakonnya kanthi laku. Lah kalau di Indonesia ini antara ilmu dan pengetahuan ini kan jadi satu toh, Mas. Kuwi sing marane ora cetha. Pengetahuan itu kan knowledge, kalau ilmu itu science. Jadi ilmu kuwi nek ditarik ning Jawa, itu tidak akan bisa dikatakan ilmu nek kowe urung lakoni. Dan nek pengetahuan iki lah, kowe ning kampus kuwi ketoke kakean pengetahuan. Stor kuping. Dan aku ya ora yakin nek kowe kuliah kok golek ilmu kowe wis demi Allah ora yakin, wis ora yakin. Wis mulai saiki kabeh sing kowe kuliah niatono kuliah ki nyenengke wong tuamu. Wis kuwi tok wae. Timbangane dosamu kakean. Golek ilmu apa? Apa jenenge kuliah? Kuliah itu bahasa Arab, sampai ngajari bahasa Arab rada leda-lede tak bablas ya sekalian. Kuliah itu dari kata kulun, tiap-tiap toh, tiap-tiap. Iya toh, tiap-tiap toh. Ah iki ustate ning kene rasa bantah toh. Jurusanmu apa? Ya teknik mesin. Iya toh? Neng UNES. Di Oh, politeknik. Maka kalau kulun, Anda belajar tentang apa teori piano 1 enggak? Loh kok belum ono mata kuliahmu teori piano? Rene. Kita iki omonganmu karo lambemu ora pas no. Ngendi ana teknik mesin ana praktek piano. Ora ana to. Oh iki gendeng tenan iki kata iki. Iki kurikulum capopo ngono. Banter salah ngeyel. Kalau kamu di teknik mesin, pasti kamu hanya akan belajar pada bidang-bidang permesinan. Itu aja nggak lengkap. Iya, saya mesin jahit barang ya. Ngerti ya Mas ya? Jadi kowe nek tak jelas nih teman ngeluh tenan. Kuliah itu kowe ora kuliah, kowe iki jus iya. Iya guys ya. Iya hanya tema-tema tertentu jus kuwi tok. Jadi kowe ora berhak menyandang sarjana Universitas Politeknik Semarang ngono to.
Dudu, kayak orang universitas paguyuban jurusan kayak. Mudiar sisan kowe arep napa kowe? Tak ojrot-ojrot sekalian nunggu ini kendel banget tak sisanke ya, mangkel aku. Jane aku ora mentolo omongan kaya ngono iki berhubung kowe ketok ngece banget ya sisanke sisan. Kuliah apa? Sesuk nek mangkat ning kampus ngejak kancane rasa aja kuliah ngono. Ayo jus ya. Ngono. Kancamu kan bingung kowe. Lu apa jusnya? Anjir mbok kumpulke. Ayo ustaz tanyaran iki. Ngono. Ya ta? Iya, makalah ki barang kuwi apa makalah kuwi? Makalah menurut Mak rumangsane kertas ana tulisane kae mbok ketik njuk fotokopi didem-demke kae makalah to. Lho gak, aku bar dibisiki di SMS rahasia. Makalah itu dari kata dasar bahasa Arab maqala. Apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan yang kono. Kowe diundang seminar kok apa yang dikatakan yo urung munggah ning panggung kok. Piye? Dadi nek kowe dikek tugas, "Le, besok buat makalah kowe meneng ae aja setor kertas, gendeng kowe." Nen sesuk balik neng kos-kosan dadi ustad antar kos-kosan ngono. Wah, jope laris materine mung makalah karo kuliah ngono. Kan mending mak iya iso cengengesan ya to. Lho tenan takone Gusti ning kene kok. Makalah. Dadi nek kon gawe makalah dosenmu aja mbok setorke apa ketik-ketikan kowe meneng wae dosenmu. Lho mana makalahnya? Ya nanti to Pak, ngono terus. Anak dek ning mangkel-mangkel berdebat sama kamu kasih pelajaran. Oh. Ya asik toh. Asik kan. Kowe melu